Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembahasan dari alamatu jarril ismi. Tanda dari tanda-tanda jarnya isim. Di awal telah kita selesaikan poin yang pertama dan poin yang kedua dari tanda-tanda jarnya isim. Apa yang pertama? Kasrah ataupun kasratain, dan yang kedua adalah fathah. Nah, sekarang kita fokus pada tanda yang kedua dari jarril ismi. Dari jarril ismi. Isim yang di-i'rab jar. Nah, nanti akan kita bahas kapan saja isim itu di-i'rab majrur ataupun jar. Tadi telah kita singgung salah satunya bila isim tersebut berawalan dengan huruf huruf jar. Bila isim tersebut berawalan dengan huruf qasam, huruf yang berfungsi untuk bersumpah. Bila isim tersebut berkedudukan sebagai mudhaf ilaih, kata kedua dalam kata majmu'. Nanti akan kita bahas bila isim tersebut mengikuti isim-isim sebelumnya yang i'rabnya majrur, seperti ketika ia berkedudukan sebagai ataf, sebagai badal, sebagai taukid, dan sebagai na'at ataupun sifat. Saya minta antunna untuk terus bersabar di dalam mempelajari ini ilmu, karena sesungguhnya untuk mendapatkan keberhasilan dari apa yang kita cita-citakan, selain kesungguhan selain usaha yang maksimal, kita juga harus memiliki kesabaran. Kesabaran. Nah, jadi tanda yang ketiga dari 4 tanda-tanda jarril ismi adalah al-ya'u. Al-ya'u, huruf ya. Huruf ya. Ya-nya seperti ini. Nah, di mana tanda al-ya'u di sini yang dimaksud adalah, perhatikan pemirsa, dia bisa bermaknakan aini. Ya di sini bisa pula bermaknakan ina. Bisa pula ya sendiri, dengan tanpa yang lainnya. Jadi saya ulang, yang dimaksud dengan al-ya pada tanda-tanda jarril ismi adalah kata yang berakhiran dengan aini, kata yang berakhiran dengan ina, kata yang berakhiran dengan huruf ya. Maka al-ya digunakan di 3 tempat. Apa yang pertama? Musanna, musanna. Apa itu musanna? Musanna adalah isim yang menunjukkan bilangan ganda. Isim yang menunjukkan arti ganda. Seperti qalamani, qalamaini. Artinya 2 buah pena. Masjidani, masjidaini. 2 buah masjid. Waladani, waladaini. 2 anak laki-laki, dan seterusnya. Jadi musanna adalah isim yang berakhiran dengan ani ataupun aini. Hanya saja di dalam pembahasan alamatu jarril ism, kita hanya menggunakan akhiran salah satunya aini. Maka tanda jar yang ketiga yaitu al-ya digunakan di 3 tempat, salah satunya musanna. Apa artinya musanna? Isim yang menunjukkan bilangan dualis. Dari mana kita tahu isim itu menunjukkan bilangan dualis? Lihat akhirannya. Bila dia salah satunya berakhiran dengan aini, aini, maka hukumi isim tersebut adalah musanna. Maka ketika pemirsa misalnya mendapati kata dengan 2 pena misalnya. Saya menulis dengan 2 pena misalnya. Berarti aktubu, na'am.
Aktubu, na'am, biqalamaini. Oke, biqalamaini. Perhatikan. Di sini kita dapati apa? Biqalamaini. Kata apa? Biqalamaini. Saya sedang menulis dengan menggunakan apa? 2 pena misalnya. Saya sedang menulis dengan menggunakan apa? 2 pena. Maka kita katakan aktubu biqalamaini. Ya. Mengapa tidak biqalamani? Perhatikan. Mengapa tidak biqalamani? Biqalamani. Mengapa tidak seperti ini? Karena kita tahu bahwa bi pemirsa adalah salah satu kata yang menjadikan apa? Kata sesudahnya harus apa? Jar. Harus apa? Majrur. Maka tidak diperbolehkan biqalamani meskipun artinya sama. Ya, biqalamani ya 2 pena. Biqalamaini juga 2 pena. Mengapa digunakan qalamaini? Alasannya bi termasuk huruf jar. Maka isim sesudahnya i'rabnya harus majrur. Berhubung dia musanna dualis, maka tanda jarnya harus dengan ya ini. Ya. Ya harus dengan apa? Ya. Tidak boleh dengan alif. Makanya ketika disebutkan biqalaman khata'. Salah. Yang benar adalah biqalamaini. Aktubu biqalamaini. Ya kan? Dengan menggunakan apa? Akhiran aini. Begitu pula seterusnya misalnya apa? Ya, baitaini, ya. Askunu misalnya apa? Askunu atau azuru, saya mengunjungi apa? Ya, pada 2 rumah. Maka pada di situ harus apa? Bi baitaini, tidak boleh bi baitani, la yajuz. Harus apa? Bi baitaini. Azuru ya fi atau bi baitaini, fi baitaini. Tidak boleh apa? Bi baitani. Jadi ketika pemirsa ditanya qalamaini, i'rabnya apa? I'rabnya majrur ataupun jar. Tanda jarnya dengan apa? Dengan ya sukun al-ya. Alasannya apa? Diawali dengan huruf jar dan bentuk qalamaini di sini adalah isim musanna, isim yang menunjukkan bilangan dualis. Ya kan? Ini yang harus dimengerti. Selain al-ya digunakan untuk musanna, al-ya juga digunakan untuk apa? Naam, perhatikan pemirsa, jamak mudzakkar apa? Salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Kalimat istilah yang sering kita dengar. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis laki-laki dan dia selamat. Kita bisa mengatakan kata tersebut adalah jamak mudzakkar salim bila isim tersebut berakhiran dengan apa? Naam, una ataupun apa? Naam, ina. Jadi kita bisa melihat apa? Bentuk akhirannya. Jika akhirannya itu una ataupun ina, maka kita katakan isim itu namanya apa? Jam'ul mudzakkaris salim. Jamak yang berjenis laki-laki dan dia selamat. Nah, ketika pemirsa mendapati jamak mudzakkar salim, contohnya misalnya apa? Naam, libuna, talibuna, atau misalnya apa? Darisuna, apa? Darisuna. Perhatikan, talibuna, darisuna. Ini bentuknya adalah apa? Jamak mudzakkar salim. Dari mana kita tahu? Perhatikan akhirannya. Nah, perhatikan akhirannya. Betul? Dia berakhiran dengan apa? Una. Nah, ketika kata talibuna, darisuna di sini, di dalam kalimat nanti salah satunya diawali dengan huruf jar. Ya, salah satunya diawali dengan huruf jar atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih atau berkedudukan sebagai apa? Mudhaf ilaih, kata kedua dalam kata majmu'. Maka kita harus merubah 2 kata ini dengan akhiran ini, pemirsa. Dengan menggunakan akhiran apa? Ina. Kita tinggalkan akhiran apa? Una. Maka jadilah apa? Misalnya ya pemirsa, li. Perhatikan.
libina. Perhatikan, libina. Kita tahu li termasuk huruf apa? Huruf jar. Iya kan? Kemudian apa? Ya, lidarisina. Lidarisina. Kita tahu li adalah huruf yang bisa mengejarkan. Maka ketika dua kata tersebut diawali salah satunya dengan huruf li, kita tidak boleh membaca apa? Li talibuna, khata. Atau lidarisuna, salah. Yang benar adalah li talibina atau lidarisina. Ya, untuk dua apa? Untuk beberapa siswa, untuk beberapa pelajar. Ya. Maka ketika pemirsa ditanya talibina, i'rab dia, kedudukan dia apa? Kita katakan i'rabnya jar ataupun majrur. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan ya. Huruf apa? Huruf ya. Apa alasannya? Karena dia diawali dengan huruf li. Li salah satu huruf jar dan bentuk isim sesudahnya adalah jamak mudzakkar salim. Begitu pula ketika pemirsa ditanya lidarisina, darisina, i'rabnya apa? Rafa, nasab ataupun jar? Maka pemirsa harus menjawab i'rabnya jar ataupun majrur. Tanda jarnya dengan apa? Perhatikan pemirsa, tanda jarnya dengan apa? Ya, ya kan? Apa sebabnya? Apa alasannya? Diawali dengan huruf jar li dan isim sesudahnya adalah jamak mudzakkar salim. Ya. Maka ketika pemirsa telah mampu menjabarkan demikian, ini adalah awal yang Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita akan bisa mempelajari poin-poin pembahasan-pembahasan yang lainnya dari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang terakhir pemirsa, tanda jar al-ya digunakan yang terakhir untuk apa? Untuk al-asma al-khamsah. Nah, ya al-asma al-khamsah. Ya, pemirsa sudah sering mendengar apa itu al-asmaul khamsah. Karena istilah al-asmaul khamsah ya sudah pernah kita bahas ketika kita mempelajari rafa marfu, sudah pernah kita bahas pula di dalam mempelajari nasab ataupun mansub. Kembali saya ingatkan, al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5 adalah isim yang bentuknya telah ditentukan. Apa itu? Abun, akhun, hammun, fu dan zu. Apa saja itu? Naam, di sana ada abun. Di sana ada apa? Akhun. Di sana ada hammun, di sana ada fu dan yang terakhir adalah zu. Jadi 5 isim yang telah ditentukan di dalam kaidah bahasa Arab. Itulah al-asmaul khamsah. Dan salah satu dari 5 isim ini pemirsa tidak boleh diganti dengan yang lain. Saya ganti abun dengan umun, nggak boleh. Akhun dengan ukhtun tidak diperkenankan. Hammun dengan hamatun tidak diperbolehkan. Jadi abun, akhun, hammun, fu dan zu. Nah, dikatakan isim-isim yang 5 ini adalah asmaul khamsah, seperti yang kemarin telah kita bahas, dia memiliki syarat. Apa syaratnya? Ada 3. Dan ini tolong diingat-ingat. Yang pertama, dia harus mufrad. Dia harus mufrad. Untuk bisa dikatakan al-asmaul khamsah, dia harus mufrad. Mufrad artinya apa? Menunjukkan arti tunggal. Dualis berarti nggak masuk ke sini. Apalagi jamak, harus mufrad. Yang kedua, syaratnya harus digabungkan dengan kata yang lain. Jadi harus digabungkan. Isim-isim tersebut tidak boleh berdiri sendiri. Harus digabungkan dengan kata yang lain. Ya, maknanya kedudukan isim di sini harus sebagai mudhaf. Apa itu mudhaf? Kata pertama dalam kata majmu'. Syarat yang terakhir, asmaul khamsah, isim-isim yang 5 ini tidak boleh digabungkan dengan ya mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Yaitu ya untuk dhamir ana. Seperti qalamun menjadi qalami. Qalamun sebuah pena menjadi qalami, pena saya. Nah, di situ ada ya.
ya di situ namanya ya mutakallim. Maka isim-isim yang 5 ini syarat yang terakhir tidak boleh digabungkan dengan ya yang menunjukkan arti kata ganti orang pertama, yaitu ya dhamir ana. Oke. Maka ketika abun, akhun, hamun, fu dan zu dia berkedudukan i'rabnya majrur ataupun jar, maka dia berubah pemirsa. Dia berubah menjadi apa? Perhatikan baik-baik. Naam. Abi. Tapi harus digabungkan. Kemudian apa? Akhi. Tapi harus digabungkan. Hami. Harus digabungkan. Fi. Harus digabungkan. Zi. Harus digabungkan dengan kata yang lain. Tidak boleh berdiri sendiri. Tadi syarat yang kedua apa? Dikatakan al-asmaul khamsah harus apa? Diidhofahkan dengan kata yang lain. Maka misalnya apa? Dari Abu Hurairah berarti apa? An Abi Hurairah. Ya kan? Maka ketika ditanya an Abi Hurairah misalnya, ya kan? Hurairah. An artinya apa? Dari. Di mana an? Ya pemirsa ya. An termasuk huruf jar. Bi, ila, ka, li, an. An termasuk huruf jar. Jadi an Abi Hurairah. Ditanyakan, Abi kedudukannya sebagai apa? Abi kedudukannya adalah apa? Isim yang i'rabnya majrur, jar. Tanda jarnya dengan apa? Tanda jarnya dengan apa? Ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Apa alasannya? Diawali dengan huruf jar an dan abi masuk ke dalam pembahasan al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Begitu pula seterusnya, li akhi aliyin. Li akhi apa? Aliyin misalnya, ya. Li. Di mana li termasuk apa? Huruf jar ya pemirsa. Li akhi aliyin, kepada saudara laki-lakinya Ali. Li akhi aliyin. Ingat, li termasuk huruf jar. Maka ketika pemirsa ditanya akhi i'rabnya kedudukannya apa? Rafa? Bukan. Nasab? Salah. Yang benar adalah apa? Jar ataupun majrur. Tanda jarnya dengan apa? Dengan ya. Dengan apa? Al-ya'u. Apa alasannya? Karena diawali dengan li. Di mana li termasuk apa? Salah satu dari huruf jar. Huruf yang bisa mengejarkan isim sesudahnya. Iya kan? Dan dia termasuk dalam pembahasan apa? Al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Begitu pula seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi pemirsa, tanda jar isim yang ketiga adalah al-ya. Ditempatkan pada isim mutsanna, baik jenis laki-laki ataupun perempuan, ditempatkan pada jamak mudzakkar salim, dan ditempatkan tanda ya ini pada apa? Al-asmaul khamsah. Sedangkan yang terakhir pemirsa, yaitu apa? Tanda jar yang terakhir. Apa itu? Kasratun muqaddaratun. Apa? Kasratun muqaddarah. Nah, saya hapus terlebih dahulu. Oke. Kasratun muqaddarah. Istilah muqaddarah sudah sering kita dapati ketika kita membahas apa? Rafa, ketika membahas apa? Nasab. Jadi arti muqaddarah artinya apa? Diperkirakan, disembunyikan. Jadi tidak nampak itu. Harokat apa? Dhamma, harokat apa? Fathah, termasuk harokat kasrah itu apa? Disembunyikan. Ya kan? Muqaddarah itu artinya apa? Diperkirakan ataupun disembunyikan. Apa alasannya? Litta'adzur. Karena lisan-lisan orang Arab itu apa? Berat, sulit di dalam mengucapkannya. Maka digantikanlah dhammah, ya, fathah, kasrah dengan apa? Penamaan muqaddaratun. Apa artinya muqaddarah? Diperkirakan, disembunyikan, disimpan. Ya, tidak ditampakkan karena apa? Karena kesulitan di dalam membacanya. Nah, kasrah muqaddarah ini adalah tanda jar isim yang terakhir. Di mana kasrah muqaddarah ini pemirsa, ya, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah, dia digunakan untuk dua isim. Dua isim itu adalah manqusun, apa? Manqusun. Dan yang terakhir adalah apa? Maqsurun. Apa?
Maksurun. Ingat, istilah mankus, ya kan? Istilah maksur adalah istilah yang tidak asing bagi antum dan antunna semua. Ya, meskipun istilah ini tidak asing, saya akan mengulang dan terus mengulang. Apa itu mankus? Mankus adalah isim yang berakhiran dengan apa? Ya yang asli. Ya yang apa? Asli, dan huruf sebelumnya berharokat dengan apa? Kasrah. Contoh misalnya kata al-hadi. Apa? Al-hadi. Kata apa? Al-qadhi. Al-qadhi. Kata apa? Ad-da'i. Ad-da'i. Ini adalah ya kita istilahkan dengan apa? Manqusun. Apa? Manqus. Mengapa? Karena masing-masing isim yang kita sebutkan, al-hadi, al-qadhi, ad-da'i, seorang penuntun, seorang hakim, seorang penyeru, ini adalah apa? Perhatikan tadi, berakhiran dengan ya dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Berakhiran dengan ya, huruf sebelumnya berharokat dengan kasrah. Berakhiran dengan ya dan huruf sebelumnya berharokat dengan kasrah. Dan ya tersebut adalah ya lazimah, ya yang asli, bukan ya tambahan. Bukan ya seperti ada pada musanna. Kitabaini, baini. Nah, itu ada ya-nya ya ziyadah, zaidah, tambahan. Nah, ya di sini adalah ya yang asli. Maka ketika pemirsa ya memberikan awalan salah satunya huruf jar, ya, bil hadi. Baik sebelum diberi huruf jar ataupun apa setelah apa diberi huruf jar, maka isim mankus ini tetap penulisannya tapi beda penyebutannya. Perhatikan, al-hadi, seorang penuntun, seorang pembimbing. Al-qadhi, seorang hakim. Ad-da'i, seorang da'i, penyeru. Ketika ditanya apa i'rabnya, belum diberi apa-apa, belum diawali apa-apa, i'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah muqaddarah. Tapi ketika sudah diawali dengan apa? Bi, apa? Contohnya bi. Contohnya apa? Bi. Di mana bi adalah huruf apa? Huruf jar. Apakah ada perubahan penulisan? Tidak ada. Tidak ada perubahan penulisan. Tulisannya tetap, bacaannya juga tetap. Tapi kita katakan bil hadi, bil qadhi, bid-da'i, al-hadi i'rabnya jar, tanda jarnya dengan apa? Kasrah yang disembunyikan. Ya kan? Karena apa? Kalau dipaksakan bil hadiyi, bil qadhiyi, bid-da'i, itu memberatkan untuk dibaca. Maka cukup diperkirakan saja. Bisa dipahami ya? Yang terakhir, tanda jar kasrah muqaddarah adalah untuk apa? Isim maksur. Maksur. Apa pemirsa isim maksur? Maksur adalah isim yang berakhiran dengan alif yang tetap. Alifnya bisa seperti ini, bisa pula seperti ya tapi tidak ada titiknya. Ada alif apa? Mamdudah, ada alif maksurah. Dan dia ya sebelumnya, sebelum huruf yang terakhir itu apa? Fathah. Seperti apa? Kata misalnya apa? Al-huda. Naam. Al-huda. Ya kan? Perhatikan. Kata al-huda, pemirsa. Al-huda di sini berakhiran dengan apa? Alif. Ya, ini huruf alif ya pemirsa ya. Alif. Namanya alif maksurah atau alif bengkok gitu ya kan. Nah, dari mana kita tahu ini alif? Karena huruf sebelumnya berharokat dengan apa? Fathah. Atau misalnya kata apa? Musna'am. Tofa. Mustafa. Ya kan? Isa. Isa. Perhatikan di sini. Di sini adalah semua diakhiri dengan huruf apa? Alif. Dan sebelumnya berharokat dengan fathah. Jadi untuk membedakan manqus dan maksur adalah lihat bentuk harokat huruf sebelum terakhir.
Jika huruf sebelum terakhir itu harokatnya kasrah, pastikan dia manqus. Jika huruf sebelum terakhir itu fathah, pastikan isim itu adalah apa? Maksurun. Apa? Maksur. Maka ketika isim-isim Al-Huda, Mustafa, Isa, Musa, dan lain sebagainya diawali salah satunya dengan huruf jar. Dengan huruf apa? Jar. Seperti apa? Ka misalnya, li misalnya, kal huda, li Mustafa, li Isa, maka tidak ada perubahan penulisan, tidak pula ada perubahan bacaan. Tapi i'rabnya tidak boleh lagi kita katakan rafa, tapi harus kita katakan apa? Jar. Mengapa? Karena telah diawali dengan apa? Naam. Diawali dengan huruf jar contohnya, ya. Li fil huda, li Mustafa, li Isa, dan seterusnya. Jadi tanda jarnya dengan apa? Dengan kasrah muqaddarah. Kasrahnya cukup diperkirakan saja karena li ta'adzur. Karena apa? Menyulitkan ketika dipaksakan. Fil hudai repot, susah, sulit. Li Mustafai sulit untuk diucapkan. Maka cukup lil huda, fil huda, lil Mustafa, li Musa, li Isa, dan seterusnya. Semoga penjelasan ini bisa kita mengerti dengan baik dan benar, dan kita telah menyelesaikan tentang i'rabul ism, rafa, nasab, dan jar beserta tanda-tandanya dan di mana tanda-tanda tersebut apa digunakan. Pesan saya, terus dimurajaah, terus diulang, dan jangan lupa untuk dihafalkan. Semoga Allah senantiasa memberikan irsyad dan taufiknya kepada kita semua, dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Amin. Allahumma amin. Cukup sampai di situ saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.